Melek budaya. Jaya Melek. Melek budaya melek. Tetap bersama saya Nanang Muni dan tim Indonesia Majapahit Channel. Kita hari ini lagi belusukan ke Desa Ngarjo, yaitu di wilayah Kecamatan Trowulan. Kita nyoba nelisik peradaban masa lalu di Desa Ngarjo ini yang tidak jauh dari Desa Kepiting, juga tidak jauh dari Grogol. Di mana di daerah Grogol itu memang sudah banyak ditemukan situs-situs peradaban masa lalu, yaitu berupa areal pemukiman yang ada di daerah Grogol yang sudah banyak tergerus ya. Jadi melihat Trowulan, keadaannya tanahnya memang sudah tergerus hampir 1-2 meter. Kita lihat tempat ini ada di pemakaman umum. Sebelah sana, ini tanah sudah berkurang hampir 1 meter lebih. Hanya tempat ini yang kelihatannya lebih tinggi karena tidak mungkin digali untuk industri batu bata merah. Jadi keberadaan tanah ini karena ada pemakaman umum sehingga tidak digunakan sebagai industri batu bata merah. Tapi apa yang kita lihat di lokasi terjadi seperti ini. Banyak sekali berterbaran struktur batu bata merah. Kita lihat di sini. Jadi struktur batu bata merah itu banyak sekali dan ukurannya variatif ya. Mulai yang ukuran ini yang super besar ini. Ini yang agak kecilan. Kita lihat tim kita yang di sana udah mulai belusukan untuk mulai mencari. Nah, ini kita masuk ke sini. Ini banyak struktur dari batu andesit. Dan ini pinggiran candi nih kelihatannya ini. Yang ini. Ini pinggirannya candi. Kita lihat yang sini banyak dominasi batu bata merah. Ini jadi pagar. Ini batu bata yang lama. Jadi kelihatannya ini habis digali dulu terus oleh masyarakat ditata kembali untuk menjadikan pagar dari areal pemakaman ini yang sekarang keadaannya mulai miring ya. Jadi strukturnya ini struktur baru, cuman bahannya dari batu bata lama. Dan ini dulunya dan struktur batu bata ini banyak ya dulu di Trowulan sekitar tahun 1970 banyak ditemukan oleh warga seperti ini dan dihancurkan untuk bikin batu bata merah atau semen merah, semen abang istilahnya di Jawa ya. Ini sebagai pelengkap untuk bikin bangunan baru. Kita lihat di sini. Coba lu mungkin ada informasi. Ini jadi batu batanya banyak sekali. Jadi areal pagar. Coba kita lihat ukuran yang sebelah sini agaknya beda. Ini. Ekstra besar ini batu batanya. 20 kali 40 cm dengan ketebalan sekitar 5 cm ini. Ada tanda yang begini. Ini beda lagi nih. Karena struktur batu bata itu di baliknya ini biasanya ada yang melingkar, ada yang lurus dan ada yang seperti ini. Ada juga yang kemarin kita temui membentuk satu pola yaitu kayak angsa. Mungkin yang sebelah sana Pak Don nemukan apa Pak Don? Ini. Oh iya ya. Coba kita lihat nih. Oke. Kita nyoba turun. Jadi tim kita ini sudah bergerak menyebar ke segala arah, coba nyari teman-teman. Nah ini, oh ya. Ini ada patahan dari lingga ini. Kalau melihat ukurannya sekitar hampir 20 cm, lingga ini idealnya secara proporsional tingginya hampir 1 meter lingganya saja. Dan ioninya biasanya juga hampir sama, 1 meter juga. Jadi bisa dipastikan kemungkinan lingga ioni ini tingginya bisa 2 meter atau sekitar
180 cm lah. Ya, aneh juga. Di saat ada lingga berarti tempat ini juga dimungkinkan tempat pemujaan juga. Nah itu Mas Anton juga nemukan juga coba. Jadi ini, ini umpak, ini jelas umpak kalau ini. Beda dengan struktur yang tadi ya. Yang tadi memang itu patahan dari lingga, sedangkan ini umpak. Biasanya di atasnya ini ada tiang. Ini ada pendopo kecil mungkin lorong atau apa yang masuk ke dalam. Kita coba telusuri terus di sini. Jadi struktur dari makam yang ada di sini banyak didominasi oleh batu bata merah. Ini pergerakan di sini semua. Nah ini. Ini merata sama-sama. Melihat areal ini panjang sekitar 50 meter ya, juga lebarnya hampir 75 meter. Areal ini dipenuhi dengan struktur batu bata merah, ya kan, dan tadi kita lihat yang sebelah sana itu di badak batu kali yang mungkin dulu adalah struktur dari lantai. Dari struktur lantai dulu kan ada batu kali juga dari batu bata. Kita nyoba telusuri terus keberadaan makam Ngarjo ini. Oke, kita lihat ini banyak struktur juga yang di sini dari batu bata merah ini, karena peran dari tembikar ini. Bukti bahwa di sini sudah ada peradaban yang mungkin nyambung juga dengan situs yang ada di Grogol. Ini ada batu bata yang ada plengsengannya. Ini biasanya ada di pinggir candi, dan ini strukturnya hampir sama dengan batu bata yang ada di situs Kapura, Jombang, ya, di desa Kapura itu. Ini hasil galian, banyak sekali tembikar juga ini. Ini tembikar, ya, pecahan tembikar. Barangkali kita juga menemukan ini adalah logam ini. On kacat atau perunggu ini, logam ini. Nah, kayaknya perunggu ini. Ini serpian perunggu, kok mudah patah ya kalau besi tidak seperti ini. Nih perunggu ini. Kan banyak logam di sini. Ini adalah serpian logam yang banyak sekali di sini. Ini. Nah, ini. Menurut Pandan apa itu, Pan? Ini mungkin bisa apa itu? Serpian dari pusaka. Bisa keris, bisa tombak ya. Bisa tombak itu. Bisa keris, bisa tombak. Jadi ini istilahnya karatanya ya. Karatanya. Kita kembalikan di sini. Ini baru lama ya. Ini. Ini lama ini, tapi ini Songgalung. Songgalo ini. Songgalo. Jadi bukti bahwa di sini memang tempat tinggal atau hunian ya. Jadi ada keramik Songgalo tadi, juga ada pecahan dari apa, pusaka, logam. Kita coba telusuri yang sebelah barat. Ini makam yang habis barusan nih katanya pemakamannya, dan di atasnya banyak kita temukan ini keramik ini. Ini ada tembikannya kendi ini biasanya. Ya, ini kendi susu istilahnya. Coba kita telusuri yang sebelah sana. Nah ini, ini adanya. Ini pada ini kelasnya apa nih kalau keramik yang ini? Ada dua macam, yang putih sama yang hijau muda. Yang Indonesia kayaknya itu. Ini kalau ini cing ini. Ini cing ya, iya, cing ya. Cing. Ini saladon. Saladon ya. Saladon ya, bukan pandon ya. Iya. Saladon. Yang satu cing, jadi cing yang merah putih ini ya. Dan ini banyak juga. Menarik sekali ya, di saat kita melihat sejengkal tanah yang ada di Trowulan ini, kok setiap satu cangkul, dua cangkul selalu menemukan bukti-bukti kebesaran peradaban masa lalu itu. Memang ini Trowulan adalah lokasi yang padat penduduk, metropolitan di zamannya. Jadi zaman Majapahit dulu ibu kotanya di Trowulan itu memang penuh dengan hiruk-pikuk pemerintahan, penuh dengan hiruk-pikuk perdagangan, perniagaan di zaman waktu itu, karena pusat rempah-rempah dunia ada di Nusantara. Coba mungkin ada lagi. Jadi kita lusuan hari ini belum bisa menemukan lagi yang lain, tapi dari penemuan tadi, patahan dari lingga tadi yang di belah sana ini
pembuktian bahwa itu juga ada tempat pemujaan di sini. Karena ada patahan lingga, entah yoninya kemana, entah berapa bagian lingga itu patahnya juga kemana lagi ya. Moga-moga nanti tim kita bisa menemukan juga. Mungkin ada yoni yang masih terpendam, karena biasanya lingga sama yoni ini ditemukan sudah berpisah. Ada apa? Kok lingga sama yoni selalu dipisahkan? Penemuan dimanapun, baik di Lumajang, di Kediri, di Blitar, terutama Jawa Timur ya, yang saya tahu ya. Kalau Jawa Tengah juga lingga dan yoni ini selalu dipisahkan. Kalau kita menemukan lingganya saja, kadang yoninya tidak. Kalau kita ketemu yoninya, lingganya tidak ada. Atau mungkin kalau memindahkan lingga itu mudah ya, tapi memindahkan yoni terlalu besar. Apakah yoni ini dihancurkan? Ini jadi misteri. Kenapa setiap kita menemukan lingga yoni selalu tidak ada salah satu dari lingga atau yoninya? Yuk kita telusuri terus sebelah barat sana, mungkin teman-teman juga menemukan. Mana ya? Ini kok masih luwung ya? Oh ini. Ah ini mana nih? Ini juga saladon. Saladon ini. Saladon. Saladon ya. Jadi ini juga cing lagi nih. Iya, cing. Cing. Nah, kali ini. Ini juga cing. Cing ya. Jarang ya. Kalau saladon sama Yuan, Ming jarang ya. Jarang ya. Mungkin kalau Yuan, Ming itu berkelas juga ya. Atau Ya. belum Ramadan ya. yang berkelas itu dari Ming. Ming ya. Iya. Yuan itu. Belum Ramadan ya. Iya, belum Ramadan. Jadi dinasti Ming itu memang jarang sih. Ini yang akhir ini. Ini akhir ya? Zaman Tang, Song itu yang paling akhir. Ini jadi zaman paling Dari muda ya. Iya, paling Tahun-tahun paling muda ya dinastinya Tang. Tang Jing Ming. Iya. Ya. Tang Jing Ming itu jadi kalau untuk yang Ming cuma Saladon sama Yuan jarang sih kita temukan di sini. Oke, jadi kita tadi habis keliling ya ke tempat situs-situs di pemakaman umum yang ada di Trowulan ini. Biasanya situsnya masih banyak yang utuh karena pemakaman di Trowulan tidak digali untuk bahan-bahan industri batu bata merah seperti yang kita lihat sekarang ini. Tempat-tempat kita duduk ini sudah tergali hampir 2 meter ya struktur tanahnya ya, sedangkan untuk makam-makam di Trowulan masih utuh, strukturnya masih tidak pernah digali, jadi utuh. Banyak sekali kita temukan berapa artefak juga bukti kebesaran masa lalu itu, baik dari batu andesit juga dari batu bata merah. Gini Pak Don, kalau bicara batu bata merah ya di lapangan kita banyak nemukan itu yang beda-beda banget sih, mulai dari ukurannya, ketebalannya juga dari tanda yang ada di belakang, ada tanda lurus, tanda nyamping, bahkan ada yang tanda bentuk kayak bangau yang di Watu Sumpak kemarin itu ya. Itu kalau menurut Kira-kira saya gini, ya, iya. Kira-kira gimana? Untuk batu bata merah yang berbagai macam ukuran itu, kok materialnya beda nih, kenapa Pak Don? Oh ya, jelas beda. Jelas beda. Masalahnya untuk dibuat untuk bikin struktur candi itu biasanya dengan campurannya yang tertentu. Jadi materialnya beda. Beda, ya? iya. Ramuannya beda-beda. Namanya beda ya. Beda sama yang dibikin untuk rumah penduduk. Pemukiman. Jadi ada kelasnya tersendiri. Ada kelasnya tersendiri. Mungkin batu bata ini dibikin khusus untuk tempat ibadah atau tempat pemujaan. Iya, seperti itu. Juga ada untuk tempat tinggal. Iya. Ada perbedaannya. Ada perbedaan. Contoh perbedaan kecil apa, Don? Garis ukurannya satu, terus kalau di batu candi itu terlalu enggak terlalu merah. Oh, jadi ya. Jadi bata merahnya itu enggak terlalu merah. Mungkin proses pembikinannya dari materialnya yang beda atau proses pembakarannya yang beda. Mungkin kalau sekarang ya di Trowulan ini ada 2 cara pembakaran batu bata merah. Satu itu dari kayu. Yang satu pakai kulitnya padi itu. Jadi satu pembakarannya itu pakai bahannya dari kayu. Otomatis bahan bakar kayu itu istilahnya pembakaran kayu, dan satu dari sekam. Sekam itu kulitnya padi. Ya, yang habis diseleb, habis dikupas itu dikumpulkan. Biasanya limbah dari seleb padi ini digunakan untuk proses pembakaran batu bata merah. Iya. Kira-kira Mas Don, kalau masa lalu ini berandai-andai aja ya. Iya. Kita nyoba diskusi ringan ya. Apakah dulu itu pembakarannya semua dari batu bata merah
itu dibikin dari kayu semua atau ada bahan-bahan lain kira-kira? Kalau yang saya tahu loh ya, mulai dari karena untuk dibikin candi itu materialnya dari batu merah ini, tanahnya itu campurannya itu beda-beda. Iya, soalnya ada ya lempung, soalnya lempung. Digesek. Dulunya kan tidak ada semen. Iya, jadi spesial pergesekan ya. spesial. Jadi untuk pembikinan batu bata itu kalau untuk tempat ibadah, tempat pemujaan itu beda ya. Beda materialnya juga beda. Terus pembakarannya juga beda. Beda karena nanti kalau dibikin untuk candi pemasangan itu digerus, di pegeseran itu lekat. Oh, ya. Jadi materialnya ini yang ya mungkin kalau saudara kita yang di Bali ini masih tahu ya cara pemasangan batu bata merah yang pakai digesek-gesek itu dulu kan, sampai hari ini kan di Bali masih teknis itu masih berjalan kan. Oh iya. Iya. Itu tadi dari tanah liat ini yang anu itu yang materialnya yang beda ya. Gitu. Beda kalau sama di rumah-rumah penduduk lah itu masih tidak ada kelasnya tersendiri. Soalnya tidak ada kerusakan, angker tertata gitu jadi aja. peruntukan dulu mungkin bukan dari kelas ekonominya ya, bukan orang yang kaya harus beli yang ini, enggak. Mungkin peruntukan batu bata merah itu beda-beda dari fungsi untuk bangunannya. Mungkin untuk tempat tinggal sama untuk tempat ibadah itu beda. Beda. Ya? Makanya untuk orang-orang yang tertentu yang bikin untuk struktur candi loh, untuk buat material-material candi loh. Kita temui juga ya di lokasi selama kita keliling ini kan ada struktur lantai yang beda. Kalau struktur lantai itu otomatis kan bangunan itu ada atapnya. Satu. Kedua, atap dari rumah-rumah Majapahit itu ada 3. Satu dari ijuk, kedua dari kayu yang namanya sirap, ketiga dari genting. Dan aneh gentingnya lebih tipis dan lebih kecil kan. Iya kan, itu kita juga belum tahu datanya. Untuk atap ini apa ada kelasnya tersendiri, apa orang penting, apa dari kelas ekonomi atau dari kasta, kita juga coba nanti kita nyari data tentang itu semua. Iya. Terus untuk batu bata tadi Pak Dan, kira-kira di Trowulan ini kan dulu hampir ada 10 tahun yang lalu lebih lah ya, ada 4.000 linggan dulu. Iya. Sekarang seiring dengan habisnya tanah seperti ini merupakan X galian untuk bikin batu bata merah. Mungkin keadaannya kita lihat sekitar hampir 40% sekarang. Tidak ada 2.000 linggan ya kalau sekarang ya. Jadi linggan yang ada di Trowulan istilahnya linggan ini tempat pembakaran batu bata merah atau dapur pembakaran batu bata merah. Sekarang kan kecil-kecil Pak Don. Iya kan. Kenapa? Kalau dipikir batu bata merah yang dulu itu tebal, lebih besar, lebih panjang, dan beda lagi dengan batu bata yang sekarang. Apakah kira-kira postur manusia yang masa lalu itu jauh lebih besar dari yang sekarang? Iya, dulu kan soal pertanahan kan milik kerajaan. Iya, maksudnya ukurannya kok lebih besar? Iya ya, itu makanya zaman sekarang sama zaman dulu kan beda. Ini tanahnya itu mahal, ya dibikin untuk memperkecil gitu aja. Bisa juga dari faktor ekonomisnya. Satu, kedua mungkin dari postur tubuh atau ukuran manusia dulu mungkin jauh lebih besar. Karena selama kita lihat di museum ya, penemuan cincin, gelang, pinggel dan lain sebagainya besar-besar sekali, dan itu menunjukkan bahwa orang dulu itu posturnya jauh lebih besar dari orang sekarang. Ya, itu sebagian juga bisa. Ya, terus kedua, tanah itu kan milik kerajaan dulu. Jadi bebas ya? Bebas. Dibikin bebas itu. Sekarang di Trowulan aja untuk bikin batu bata merah jarang yang menggali. Jadi mereka membeli bahan itu per truk. Iya, kan? per truk. Makanya beda saya ngomong sama batu candi, untuk pembikinan candi itu beda. Beda. Salah satunya ada salah satu empu yang sana untuk bikinan selamnya. Jadi peruntukannya itu ya. Iya, beda. Jadi ini kesimpulan hari ini, kita tadi sudah keliling ke pemakaman yang ada di Desa Ngarjo ya, di dekat dengan situs yang ada di Grogol. Kebanyakan di makam-makam di Trowulan ini banyak situsnya di bawahnya. Karena tanah di makam ini tidak mungkin digali untuk industri batu bata, dan di Trowulan hampir 80% ya. Tanah-tanah seperti perkebunan yang ada di belakang ini semua pernah tergali sampai kadang-kadang tahap ketiga. Tahap pertama itu mungkin 1 meter, digali lagi 1 meter lagi sampai 3 meter, dan ini tanah ini sudah tergali, banyak ditemukan batu bata seperti ini. Jadi kesimpulan kita hari ini,
memang Trawulan Raya ini dulu adalah ibu kotanya Majapahit dengan banyak ditemukannya bukti penemuan-penemuan beberapa candi yang sekarang sudah ada ya, mulai Candi Brahu, Candi Tikus, dan Candi Bajang Ratu dan lain sebagainya. Tapi dari belusuan kita hari ini semoga dapat pendataan yang banyak dan berguna untuk saudara-saudara kita di sana, juga menginspirasi saudara-saudara kita yang di luar Jawa atau di Jawa di tempat yang lain untuk coba kita tengok ya peninggalan masa lalu itu dan coba dilestarikan. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya. Budaya melek.